saya Citra Putri, saya berperan sebagai perawat 1. Halo, perkenalkan nama saya Sofian. Di sini berperan saya sebagai perawat kedua. Perkenalkan, nama saya Obi Ahmad Padilla. Di sini saya berperan sebagai orang yang gangguan jiwa. Halo, perkenalkan saya Tira Prastika sebagai si Ai. Nama saya Pita. Di sini saya bertugas membuat SPTK. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik kepada Tuan O yang berusia 35 tahun. Data subjektif pasien mengatakan pasien merasa marah ketika suara-suara itu muncul dan berkata bahwa pasien orang jahat. Data objektifnya, pasien tampak berbicara, tertawa, dan menangis saat suara itu muncul. Kelebihan saya sudah mempelajari komunikasi terapeutik dan sudah menulis SPTK. Kelemahan saya sering blocking dan sering terbata-bata saat berbicara dengan lawan bicara saya. Untuk mengatasinya, saya akan berdiam diri sejenak dan mengingat kembali dan membuka SPTK-nya. Saya akan berbincang dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami pasien. Apakah diizinkan? Diizinkan. Kalau diizinkan, saya permisi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dengan perawat Citra yang berdinas pada Bapak. Sebelumnya Bapak masih ingat dengan saya? Kenal, Sus. Baik Bapak, saya kenalin kembali lagi apa ya? Apakah ini dengan Bapak Obi usianya 35 tahun, betul? Ya, betul. Bapak biasanya di rumah senang dipanggil dengan sebutan siapa? Apakah Saya ada khusus? sering dipanggil Obi aja, Sus. Tapi di sini orang di sini nyebut saya orang jahat. Bapak tenang ya. Bapak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Semalam apakah Bapak tidur dengan nyenyak? Enggak, mereka terus teriak kepada saya. Baik Bapak. Berisik banget. Terima kasih ya sudah mau berbicara dengan saya. Bapak terlihat tidak nyaman sekali di sini. Berarti suara-suara itu masih mengganggu ya Pak ya? Ya, Sus, mereka mengganggu banget, Sus. Mereka terus teriak-teriak di telinga saya, di kepala saya, Sus. Tidak apa-apa Bapak, Bapak tenang sekarang. Saya di sini sesuai dengan janji kita kemarin. Hari ini kita akan berbincang lebih lanjut tentang suara-suara yang Bapak dengar ya Pak ya. Untuk tujuannya agar saya tahu lebih jelas tentang suara-suara itu dan kita bisa mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik ya Pak ya, kalau Bapak bersedia, berapa lama waktu yang Bapak inginkan berbincang dengan saya? Apakah 12 menit cukup ya Pak ya? Saya tidak akan lama-lama di sini bersama Bapak. Ya, Izinkan boleh. saya untuk duduk di sini ya Pak ya, untuk Ya. berbicara. Diam kalian. Bapak tenang ya. Bapak tadi Bapak bilang Bapak mendengar suara-suara ya. Bapak bisa ceritakan kepada saya suara apa yang Bapak dengar? Suara seperti apa itu Pak? Mereka teriak-teriak kepada saya. Mereka bilang saya orang jahat. Mereka nyuruh saya pergi dari sini. Baik Bapak. Saya gak kuat, Sus. Mereka berisik banget. Tolong. Ya, saya mengerti sekali. Pasti suara itu sangat mengganggu. Kapan suara itu muncul? Apakah Bapak sedang sendiri atau Bapak lagi sibuk? Suara itu tetap muncul? Mereka sering muncul setiap saat. Sekarang aja mereka ada di sini. Mereka terus teriak kepada saya, Sus. Tolong usir mereka, Sus. Saya gak kuat. Itu Bapak, sebentar ya. Kalau dikira-kira dalam sehari berapa kali suara itu muncul dan berapa lama kalau itu terdengar? Berapa kali ya? Mereka sering Tidak terus-terusan ada setiap detik, setiap menit mereka selalu teriak pada saya, telinga saya sakit, Baik, Bapak, baik. Tenang ya Bapak ya. Saat suara itu muncul dan membuat Bapak kesal, apa yang Bapak lakukan untuk menghentikan atau meresponnya Pak? Saya Bapak kadang menghentikan atau merespon? Saya kadang merespon mereka, saya teriak-teriak kepada mereka, suruh mereka pergi dari sini. Saya sering tutup telinga saya sendiri biar suara mereka tidak terdengar oleh saya, Sus. Tolong. Bapak tenang ya. Bapak
Bapak cukup, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Saya di sini ada untuk temani Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak sudah mau bercerita sama saya, sudah mau terbuka sama saya. Saya simpulkan kalau suara itu yang didengar adalah bisikan perempuan ya Pak ya, betul? Ya, betul. Yang isinya membuat Bapak merasa jahat, muncul saat Bapak sendiri sekitar 5 menit sekali, membuat Bapak kesal. Respon Bapak belum berhasil menghentikan suara-suara itu sepenuhnya. Apakah itu semua benar Bapak? Ya, betul. Mereka terus-terusan berteriak kepada saya. Saya sudah tidak kuat. Saya pengen keluar dari sini, Sus. Saya gak kuat. Bapak tenang ya Pak ya. Bagus, karena Bapak sudah mau terbuka dengan saya. Bapak masih belum efektif. Bagaimana kalau kita belajar satu cara untuk mengusir suara-suara itu? Apakah Bapak bersedia? Namanya itu Hardy. Besok kita latih lagi apa ya untuk pertama dari 4 cara yang bisa kita lakukan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau begitu Bapak saya permisi terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti saya akan kembali lagi. Selamat siang Pak. Selama wawancara, Tuan O tampak kooperatif dan mau bercerita. Pasien mengatakan mendengar suara marah saat muncul yang sendirian. Ia mampu mengenali bahwa suara itu berasal dari pikirannya dan sudah mencoba mengalihkan perhatiannya. Saya merasa senang karena komunikasi berjalan baik dan Tuan O tampak lebih tenang di akhir sesi. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan membantu Tuan O berlatih cara mengontrol halusinasi seperti berbicara dengan orang lain, melakukan aktivitas dan menghardik suara. Untuk pertemuan selanjutnya saya sudah tuliskan di buku harian, itu dijadwalkan besok di jam 10 siang. Tempatnya di tempat Bapak O sendiri. Selamat siang, Nas. Perkenalkan, saya perawat Sopian. Di sini saya akan melakukan latihan berbincang-bincang pada pasien O yang berusia 35 tahun. Pasien mengatakan merasa marah ketika suara-suara itu muncul dan berkata bahwa pasien orang jahat. Sering juga pasien tampak berbicara, tertawa dan menangis saat suara itu muncul. Kelebihan saya sudah mempelajari komunikasi terapeutik dan sudah membuat SPTK. Kekurangan saya sering blocking dan sering terbata-bata saat berbicara. Untuk izinkan saya untuk membuka kembali SPTK. Saya akan berbicara dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien. Apakah saya diizinkan, Nas? Baik, terima kasih, Nas. Selamat pagi Pak Obi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Sopian. Senang bertemu dengan Pak Obi ya. Ya. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Sudah melaksanakan cara menghardik atau minum obat dengan baik? Saya sudah belajar untuk menghardik dan minum obat secara baik ya, dan suara-suaranya juga sudah berkurang. Baik Pak Obi, saya izin duduk terlebih dahulu ya. Ya. Boleh kah? Boleh. Boleh. Siap. Baik Pak Obi, luar biasa ya, tadi sudah meminum obat dengan baik dengan kemajuannya yang sangat bagus dan disiplin sekali. Sesuai janji kita hari ini, kita akan membahas cara ketiga kontrol halusinasi. Bercakap dengan orang lain ya, tujuannya Bapak agar tahu bagaimana cara mengalihkan perhatian saat suara itu muncul, sehingga Bapak tidak hanya diam atau sendiri. Baik Pak Obi. Baik. Mungkin saya juga bingung mau ngobrol sama siapanya. Tidak apa-apa Bopi, justru itu akan kita latih. Apakah Bapak bersedia kita luangkan waktu 20 menit kurang lebih? Boleh. Baik, saya sebelumnya akan menjelaskan cara langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Untuk langkah-langkahnya kita berbincang di sini saja ya Pak, tepatnya. Nadi mana di Bapak Bobi, coba Bapak ingat-ingat lagi suara itu paling muncul saat Bapak sedang apa? Saat saya sedang diam, melamun di kamar. Udah itu doang. Ya. Nah itu Pak Bobi kuncinya. Bapak kalau sendirian, pikiran Bapak mudah terisi oleh bisikan-bisikan palsu itu ya Pak. Jadi cara ketiga ini adalah melawan kesendirian. Caranya mudah, ada 2 langkah Pak. Yang pertama, setiap Bapak merasa sendiri atau mulai mendengar suara, segera cari orang lain. Misalkan Bapak itu sering mendengar tiba-tiba Bapak itu
harus cari orang lain yang di sekitar Bapak, ajak ngobrol atau gimana. Yang kedua, mulai pembicaraan, ajak mereka bicara tentang topik yang Bapak sukai, seperti hobi Bapak atau menanyakan kabar mereka. Contoh kayak, permisi Bapak, misalkan kayak orang sekitarnya ya. Ya, baik. Permisi Bapak, ada waktu sebentar, saya ingin mencerita tentang hobi saya. Atau Bapak itu suka memancing atau olahraga yang lain. Tujuannya, dengan Bapak bercakap-cakap, otak Bapak akan fokus pada percakapan nyata, bukan pada suara yang palsu itu. Nah, sekarang mari kita simulasikan, anggap saya adalah teman Bapak yang di ruangan ini. Ya Bapak Obi ya? Ya. Coba. Misalkan Bapak itu sekarang lagi ada bisikan-bisikan dari luar sana yang palsu itu. Coba. Saya lagi di sini di ruangan ini ada orang-orang yang masih berteriak gitu. Ya, Lalu saya mengobrol dengan ya ajak saya. Anggap aja saya dengan teman Anda. baik. Permisi perawat, saya mau tanya, kemarin Bapak ada nonton bola, tidak di TV, mana yang Bapak dukung? Oh, kemarin kan ada pertandingan timnas melawan Argentina ya Pak. Tim saya adalah timnas Indonesia Pak, pasti itu. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang lain Bapak? Saya harus yakin ya, Mas. Permisi Mas, apakah ada waktu sebentar? Saya sedang bosan dan mau ngobrol tentang memancing. Memang suka memancing. Bagus sekali Bapak, sudah berani ya untuk menggunakan kalimat yang tepat. Intinya Bapak harus mencari topik yang menarik dan berusaha mempertahankan percakapannya. Coba Bapak jelaskan lagi pada saya, kapan Bapak harus menggunakan cara bercakap ini kepada orang lain? Saat saya mulai mendengar suara atau saat saya sedang sendiri dan melamun, saya harus langsung cari orang lain untuk berbicara. Baik, tepat sekali ya. Saya akan memasukkan kegiatan bercakap-cakap dengan orang lain ini ke dalam jadwal kegiatan harian Bapak. Untuk Bapak, bagaimana mencatat misalnya pukul 11 bercakap-cakap dengan perawat atau teman, dan pukul 16 mencari teman untuk diajak ngobrol santai. Bapak waktu kita sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berlatih mengalihkan perhatian dengan bercakap-cakap ini? Saya merasa punya lebih banyak pilihan. Selain menardik, saya jadi bisa mengobrol dengan orang lain agar terhindar suara-suara dari sini. Betul sekali Pak Obi. Bapak sudah menguasai 3 cara mengontrol halusinasi menghardik ya Pak, dan minum obat teratur, dan hari ini bercakap-cakap. Ketiga cara ini harus Bapak lakukan terus menerus ya Pak. Besok kita akan bertemu lagi ya Pak untuk membahas cara keempat, dan ini mati kudu ya. Emang bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi ya Pak. Besok betul kali Pak sudah menguasai 3 cara mengontrol halusinasi dan menghardik dan minum obat teratur. Dan hari ini bercakap-cakap. Ketiga cara ini harus Bapak lakukan terus menerus ya Pak. Terima kasih Bapak. Waktunya sudah 20 menit. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada. Baik Pak, saya izin meninggalkan ruangan ya Pak.